Pernah nggak kamu berpikir, kenapa di dalam tulisan Al-Quran ada tanda-tanda seperti titik dan harokat? Apakah itu sudah ada sejak awal? Ternyata penulisan Al-Quran yang kita kenal sekarang dengan titik dan harokatnya memiliki sejarah yang panjang dan penuh perjuangan. Penasaran? Yuk simak cerita menariknya. Kembali ke zaman Nabi Muhammad SAW, ketika wahyu Al-Quran diturunkan, tulisan Arab yang digunakan masih sangat sederhana. Pada waktu itu, tulisan Arab belum memiliki sistem penanda untuk vokal, apalagi titik untuk membedakan huruf yang mirip satu sama lain. Misalnya, huruf ba dan ta terlihat hampir sama tanpa adanya titik untuk membedakannya. Begitu juga dengan huruf sod dan dehod, yang tanpa harokat atau tanda vokal bisa jadi membingungkan saat dibaca. Nah, Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak memiliki harokat, tanda vokal, dan titik pada huruf. Para sahabat Nabi yang menghafalkan Al-Quran tentunya sangat memahami dan tahu konteks wahyu yang diturunkan. Jadi meskipun hurufnya tanpa harokat dan titik, mereka tetap bisa membacanya dengan benar sesuai dengan wahyu yang diterima. Namun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ada masalah besar yang muncul. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang dari berbagai wilayah dengan latar belakang bahasa yang berbeda-beda memeluk Islam. Dalam kondisi seperti itu, mereka mulai mengalami kesulitan dalam membaca Al-Quran dengan benar, karena tidak adanya tanda baca yang jelas. Bisa bayangkan nggak sih kalau dalam satu huruf yang sama bisa punya makna yang berbeda tergantung cara bacanya? Khawatir kalau ada perbedaan dalam bacaan Al-Quran, maka pada masa Khalifah Utsman bin Affan sebuah inisiatif besar dilakukan untuk menstandarkan bacaan Al-Quran. Salah satu langkah besar yang dilakukan adalah penyusunan mushaf standar yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Tapi, tetap saja, mushaf ini belum dilengkapi dengan titik dan harokat. Berlanjut ke masa berikutnya, seorang ilmuwan besar bernama Abu al-Aswad al-Du'ali dianggap sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan sistem harokat pada tulisan Al-Quran. Pada sekitar abad ke-7 Masehi, dia diberi tugas oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menambahkan tanda harokat agar Al-Quran bisa dibaca dengan lebih jelas, terutama untuk generasi setelahnya yang mungkin tidak terlalu familiar dengan bahasa Arab klasik. Abu al-Aswad al-Du'ali mulai memperkenalkan tanda baca yang menunjukkan vokal pendek seperti fathah, kasrah, dan dhammah. Misalnya, fathah untuk suara A, kasrah untuk I, dan dhammah untuk U. Dengan adanya harokat ini, kesalahan dalam membaca Al-Quran bisa lebih diminimalisir. Tapi, proses ini belum berhenti di situ. Masih ada tantangan besar dalam penulisan Al-Quran. Masalah lain yang muncul adalah membedakan huruf-huruf yang serupa. Seperti yang kita bahas tadi, huruf ba dan ta yang bentuknya hampir sama, atau shod dan dhod yang sangat mirip. Tanpa titik bisa sangat membingungkan. Maka sekitar abad ke-8 Masehi, seorang ilmuwan Arab bernama Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi mengusulkan untuk menambahkan titik pada huruf-huruf tersebut untuk membedakannya. Misalnya titik di bawah huruf BA untuk membedakannya dengan TA yang memiliki titik di atasnya. Usul ini diterima dengan baik dan akhirnya menjadi standar penulisan Al-Quran. Seiring berjalannya waktu, sistem titik dan harokat ini semakin berkembang. Titik-titik dan tanda harokat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penulisan Al-Quran yang kita kenal sekarang. Proses penambahan harokat dan titik ini juga memperkaya cara kita dalam memahami dan menghafalkan Al-Quran dengan lebih mudah dan tepat. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya usaha para ilmuwan Islam pada zaman dulu untuk menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Mereka tidak hanya memikirkan bagaimana cara menulis, tetapi juga bagaimana agar Al-Quran bisa diterima dan dipahami dengan jelas oleh umat di seluruh dunia, meskipun bahasa dan dialek mereka berbeda. Sekarang,
Berkat penambahan titik dan harokat, kita bisa membaca Al-Quran dengan lebih jelas dan menghindari kesalahan dalam memahaminya. Jadi, kalau kamu pikir menulis Al-Quran itu hanya soal huruf, kamu harus tahu betapa rumitnya perjalanan sejarah penulisan Al-Quran hingga sekarang. Ini bukan hanya soal tulisan, tapi juga tentang bagaimana menjaga kemurnian wahyu yang telah diturunkan. Menarik kan bagaimana Al-Quran yang kita baca hari ini punya sejarah yang begitu panjang dan penuh dengan usaha untuk menjaga keaslian dan kemurniannya. Kalau kamu penasaran dengan sejarah Islam lainnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Kami akan terus hadir dengan video menarik tentang sejarah Islam, bahasa Arab, dan banyak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.